Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Umius. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang gaya. Nah, beberapa submateri yang akan kita bahas yaitu yang pertama cara melukis gaya, kemudian yang kedua resultan gaya, kemudian yang ketiga perbedaan massa dan berat benda, kemudian yang keempat cara mengukur berat benda ya. Yang kelima nanti ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas. Nah, kalian simak ya videonya, semoga dapat kalian pahami dengan mudah ya. Oke, kita lanjut aja ke materi yang pertama ya. Materi yang pertama yaitu cara melukis gaya. Bagaimana cara untuk melukis gaya? Gaya ya dapat dilukis dengan garis beranak panah ya. Nah, ini garis beranak panah. Kenapa harus beranak panah? Karena gaya ini merupakan besaran vektor. Ya, jadi di mana besaran vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, jadi tanda panahnya ini menyatakan arah. Oke. Nah, kemudian titik yang bulat ini, titik yang bulat ini ya, ini kita katakan ini titik tangkap. Kita buat dia inisialnya sebagai titik O ya. Nah, kemudian jika dari titik O kita buat satu titik lagi lah ya. Kita katakan ini titik A. Kemudian dari A, kemudian titik B, kemudian setelah itu titik C, setelah itu titik D ya. Ini kita buat garisnya ya. Kemudian ada titik E dan kemudian titik F ya. Nah, kemudian titik F ya. Nah, jarak dari titik O ke titik A ini harus sama dari titik A ke titik B, harus sama dari titik B ke titik C, begitu seterusnya sampai ke titik F. Nah, kalau dari titik O ini ke titik A itu nilainya 1 Newton ya. Nah, kemudian tadi dari jaraknya dari titik O ke titik A itu adalah 1 cm, maka dari O ke F ya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dari O ke titik F itu jaraknya 6 cm. Nah, gayanya berarti dari O ya ke titik F itu adalah sebesar 6 Newton. Jadi ini sama seperti skala ya, berarti 1 cm ini mewakili untuk 1 Newton. Jadi cara melukis gaya seperti itu ya, harus dia dengan garis lurus berpanah. Nah, panahnya inilah yang menyatakan arah. Jadi setiap besaran yang ada tanda panahnya, ada garis panah di atas besaran tersebut, berarti besaran tersebut merupakan besaran vektor. Artinya besaran tersebut memiliki nilai dan juga arah. Nah, oke, selanjutnya cara menghitung resultan gaya ya. Jadi resultan gaya itu merupakan jumlah ya, jumlah gaya yang bekerja pada satu benda. Nah, untuk yang pertama itu ada gaya segaris dan gaya searah. Kita lihat pada gambar. Jadi benda ini terletak di atas bidang datar. Nah, pada benda bekerja 3 buah gaya. Nah, lihat. Kalau kita buat untuk panah yang pertama ini, kita katakanlah ini F1, kemudian yang kedua ini F2, dan yang dari belakang ini F3. Jadi ada 2 gaya yang menarik dan 1 gaya yang mendorong ya. Nah, namun arahnya sama ya dari yang menarik dan juga yang mendorong. Maka untuk resultan gaya yang segaris dan searah itu persamaannya kita buat FR ya, artinya gaya resultan itu sama dengan F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3
3. Kita totalin seluruh gayanya. Nah, jadi kalau dia searah ya, segaris dan searah, semua gayanya kita jumlahkan. Nah, kemudian bagaimana kalau gayanya segaris tetapi dia berlawanan arah? Nah, kita lihat pada gambar. Nah, ada juga 3 gaya yang bekerja pada benda. Namun ini kita katakan dulu ini adalah F1, kemudian ini F2. Nah, kemudian yang menarik ya ke belakang itu adalah F3. Maka untuk resultan gayanya ya, kita buat F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, tetap ditambah F3. Namun karena arah dari F3 adalah ke kiri, maka kita buat dia ditambah negatif F3 ya. Nah, karena positif ketemu negatif itu hasilnya negatif, maka kita buat dia menjadi F1 ditambah F2 dikurang F3 ya. Jadi ada selisihnya. Nah, jadi kalau misalnya dia segaris tapi berlawanan arah ya, akan ada selisihnya ya. Jadi resultannya adalah selisih dari gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ya, jadi ulangi lagi, kalau dia segaris dan searah, semua gayanya ditotalin saja. Jadi F1, F2, F3 mau F5 sampai F10. Kalau dia searah, artinya mau ditarik atau didorong ke arah yang sama, maka semua gayanya ditotalin. Tapi kalau dia berlawanan arah, maka yang ke kiri itu nanti menjadi negatif, yang ke kanan menjadi positif ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalam animasi bagaimana penjumlahan dan arah gaya. Nah, ini ada sebuah benda dengan massa M ya, akan ditarik oleh sejumlah gaya. Yang pertama kita akan lihat gaya yang pertama di sebesar 50 Newton ke kanan ya, ini 50 Newton ke kanan. Maka total gaya yang bekerja pada benda ini adalah 50 Newton. Ini ya sum of force ya. Jadi total gaya yang bekerja pada benda ini saat ini adalah 50 Newton. Nah, sekarang ditambahkan satu lagi. Nah, ternyata ini total gayanya menjadi 100 Newton karena ini 50 Newton, ini 50 Newton. Jadi total gayanya ke kanan 100 Newton ya. Nah, sekarang kita lihat arah geraknya. Jadi dua gaya yang searah, maka tadi dijumlahkan ya. Maka arahnya menjadi ke kanan untuk yang peristiwa yang satu ini. Nah, selanjutnya kalau kita tambahkan dari sebelah kiri sebesar 50 Newton ya. Jadi ini 100 Newton ke kanan, 50 Newton ke kiri, maka yang terjadi adalah ya bendanya bergerak ke kanan juga ya. Nah, kita lihat total gayanya ya. Nih, total gayanya 50 Newton ke kanan. Nah, kalau kita tambahkan satu gaya ya di sebelah kiri, kita tambahkan satu gaya 100 Newton. Jadi totalnya ke kiri 150 Newton, ke kanan 100 Newton, maka yang terjadi adalah ya benda bergerak ke kiri. Nah, terlihat juga di sini bahwa total gayanya adalah 50 Newton ke kiri. Jadi 150 Newton dikurangi dengan 100 Newton. Hasilnya 50 Newton ke kiri. Jadi seperti itu ya untuk penjumlahan dan arah gaya. Jadi arah gaya kalau dia segaris dan searah tadi ya, peristiwa yang pertama itu dijumlahkan. Kalau segaris dan berlawanan arah, maka selisihnya yang kita gunakan ya, kita kurangi yang besar dan yang kecilnya. Nah, ke kiri ini nanti dia tandanya negatif, ke kanan positif. Seperti itu ya, seperti yang sudah Umi jelaskan tadi. Nah, oke. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama yaitu untuk gaya segaris dan searah. Nah, jadi di soal ini sebuah benda yang terletak pada bidang datar diberikan gaya
3 buah gaya. Yang pertama F1 sebesar 125 Newton, F2-nya 75 Newton, dan F3-nya 105 Newton. Nah, F2 dan F3 ini menarik ya, menarik ke kanan, dan F1-nya mendorong ya, mendorong ke kanan. Nah, artinya gayanya ini semuanya searah. Nah, berapa gaya totalnya? Ya, berapa gaya total yang bekerja pada benda? Nah, seperti yang persamaan yang tadi, bahwa F total itu atau F resultan ya, sama saja, sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. F1-nya sebesar 125 Newton ditambah F2-nya 75 Newton ditambah F3-nya 105 Newton. Maka totalnya 125 ditambah 75 200 ditambah 105, maka totalnya 305 Newton. Ini adalah resultan gayanya atau gaya total yang bekerja pada benda ini. Nah, untuk yang kedua, gaya segaris dan berlawanan arah. Jadi ini sebuah benda bekerja pada bidang datar, diberikan atau ada gaya yang bekerja pada benda ini ada 3 buah. F1-nya ke kiri 125 Newton, F2-nya 75 Newton ke kanan, dan F3-nya 105 Newton ke kanan juga. Nah, maka F totalnya dapat kita hitung, kita buat saja langsung F resultan ya, sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Tetap ini persamaan umumnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita perhatikan arahnya. F1 arahnya ke kiri ya, arahnya ke kiri F1, maka dia negatif. Nah, nilainya adalah 125 Newton. Ditambah F2-nya ke kanan 75 Newton. F3-nya ke kanan juga 105 Newton. Maka ini minus 125 Newton ditambah 75 ditambah 105, 180 Newton. Maka hasilnya minus 125 ditambah 180 itu adalah 55 ya. 55 Newton. Nah, hasilnya positif ya, berarti benda ini akan bergerak ke kanan. Kalau dalam perhitungan hasilnya negatif, berarti benda tersebut bergerak ke kiri. Jadi tanda positif dan negatif dalam gaya adalah menunjukkan arah gerak bendanya. Oke, ya. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana perbedaan massa dan berat benda, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari yang kita tahu massa benda itu kita katakan berat. Jadi ini adalah kesalahan yang sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi kalau kita menghitung belanja di pasar, misalnya menghitung beras yang kita beli, itu kita katakan berapa beratnya ya, padahal yang kita hitung sebenarnya adalah massanya ya. Jadi massa itu dia dalam satuan kilogram ya. Jadi kan kita kalau beli beras dia berapa kilogram, nah berarti itu adalah massa. Sementara kalau berat ini adalah satuannya Newton. Nah, jadi massa ini dia tidak tergantung ya dengan gaya gravitasi. Jadi harus kalian ingat bahwa massa ini tidak bergantung dengan gaya gravitasi. Tetapi berat dia bergantung dengan gaya gravitasi tempatnya, di mana dia berada. Kalau di bumi ya pakai gaya gravitasi bumi, kalau di bulan ya gravitasi bulan. Nah, maka massa itu adalah ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda, ya. Kemudian berat itu adalah merupakan besaran gaya tarik atau gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Jadi seperti yang sudah Umi katakan bahwa gaya gravitasi itu tergantung tempatnya. Kalau di bumi ya pakai gaya gravitasi bumi, ya nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat, atau bisa kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau di bulan pakai gaya gravitasi bulan, nilai atau besar dari gaya gravitasi bulan itu kira-kira 1/6 dari gravitasi bumi, ya. Nah, jadi untuk di
berat itu persamaannya, karena dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi, persamaannya adalah W sama dengan M dikali G ya. Jadi ini dikali. Nah, jadi massa ya, massa ini satuannya kilogram. Gravitasi bumi ini meter per sekon kuadrat ya. Maka satuannya dari si gaya berat ini atau berat ini itu tadi Umi katakan satuannya adalah Newton ya. Sementara kalau massa satuannya adalah kilogram ya. Sorry ya, sudah tertulis tadi di sini. Nah, oke, untuk lebih memahamkan kalian, kita lihat pada ilustrasi kita di animasi ini ya. Nah, kita lihat bagaimana cara mengukur contoh ya. Kita akan lihat Nah, selanjutnya akan kita lihat bagaimana dalam animasi ya, bagaimana nilai dari massa dan berat ya. Contoh ya, kita akan lihat berapa berat dari sebuah apel ini. Nah, lihat ya. Di sini tertulis bahwa gaya gravitasi bumi ini ya 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, berat dari apel ini lihat pada yang garis merah nih. Ini berarti nggak sampai 1 Newton ya. Berarti ini kalau kita hitung dari 0, berarti ini 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 Newton. Ya, 0,8 Newton. Nah, yang diminta ini adalah berapa katanya massa dari objek ini. Coba kita jawab ya. Kalau kita hitung ini 10, berarti ini 0,8 Newton ya. Berarti 0,8 Newton dibagi 9,8, kita bulatin aja dulu 10. Berarti 0,8 dibagi 10, 0,08 ya. Coba kita lihat 0,08. Nanti ini pasti jawabannya salah karena dia 9,8, tapi kita akan lihat berapa persen kesalahannya ya. Nah, iya. Nah, tertulis di sini kan ya bahwa jawaban yang kita buat adalah 0,8, tetapi jawaban yang sebenarnya adalah 0,082 ya. Jadi ada selisihnya 0,002. Kenapa? Karena kita pembulatan tadi ke 10 ya. Tapi kalau tadi kita bagi untuk mencari massanya itu dibagi 9,8, maka kita akan dapatin 0,082. Nah, oke. Sekarang kita bahas contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, sebuah benda bermassa 10 kg di atas tanah. Benda tersebut mengalami percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah, nah oke, walaupun di sini ya tidak dikatakan dia gaya apa, tapi kalau kita lihat dari nilai dari percepatan gravitasi ini ya, kita boleh katakan bahwa ini adalah untuk gaya berat ya, karena posisinya adalah dia diam di atas tanah. Jadi posisinya kira-kira kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, dia diam di atas tanah. Jadi diam di atas tanah mengalami gaya gravitasi. Berarti gaya gravitasinya ke bawah ya, sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, maka kita buat W sama dengan M dikali G sama dengan massanya 10 kg dikali dengan percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka hasilnya 10 dikali 9,8, 98 Newton ya. Jadi ini gayanya gaya berat. Nah, kemudian untuk ini soal yang kedua ya. Soal yang kedua, gaya sebesar 2,5 Newton bekerja pada benda bermassa 0,5 kg. Benda tersebut akan memperoleh percepatan sebesar. Nah, berarti ini F ya. F-nya 2,5 Newton. Kemudian massanya 0,5 kg. Nah, yang diminta adalah berapa percepatannya. Nah, ini kalian sudah pakai hukum Newton yang kedua ya. Maka F sama dengan M dikali A. F-nya 2,5, M-nya 0,5, A-nya ditanya. Ya, maka
0,5A sama dengan 2,5. Berarti 0,5 dikali berapa? Hasilnya 2,5. Kira-kira gitu ya. Atau A sama dengan 2,5 dibagi 0,5 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi dari contoh soal ini ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau percepatan gravitasi bumi itu dia nilainya sudah konstan ya. Untuk percepatan gravitasi nilainya sudah konstan. Kalau di bumi nilainya 9,8 atau bisa kita bulatkan menjadi 10 kalau dalam perhitungan pengerjaan soal ya. Nah, kalau di gaya yang bekerja pada benda itu percepatannya itu percepatan benda ya, percepatannya percepatan benda. Jadi bendanya benda yang bergerak, jadi percepatannya percepatan benda. Kalau dia gaya berat, benda itu diam pun dia ada gaya gravitasinya gitu. Tapi kalau dia benda yang bergerak, maka yang kita gunakan adalah percepatan bendanya, percepatan gerak benda ya. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat buat kalian. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.